Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk ya, sebelum mulai pelajaran kita berdoa bersama-sama dulu, ya. Ya. Silakan Dimas kembali memimpin doa. Berdoa. Semoga doa yang kita panjatkan bersama membuat pembelajaran hari ini lancar, ya. Ada 24 anak, berarti ada 1 orang yang tidak hadir, ya? Iya. Siapa itu? Daya. Kemarin Mufid sama Reni gak masuk, ya? Iya. Kenapa? Sakit, iya. Untuk mencairkan suasana pada siang hari ini yang panas, bagaimana kalau kita bernyanyi dulu, ya nak ya? Ya. Yuk kita bernyanyi dulu lagunya Garuda Pancasila. Silakan berdiri. Berdiri ke ketiga ya. 1, 2, 3. Garuda kira-kira kalian tahu tidak masing-masing lambang dari sila Garuda Pancasila itu? Tahu ya. Kalau begitu bagaimana kalau kita melanjutkan dengan tepuk Pancasila? Ya, siap? Siap. Yuk. Tuh, warga. Tepuk Pancasila. 1 kita. 2 rantai. 3 pohon beringin. 4 kepala banteng. 5 hadir dan kawan. Silakan duduk. Baiklah anak-anak, minggu yang lalu Bu Guru sudah menyampaikan materi tentang mobilitas sosial, yaitu tentang apa? Mobilitas sosial. Ya, bentuk-bentuk mobilitas sosial. Nah, pada siang hari ini kita akan melanjutkan, yaitu tentang faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial. Ya. Nah, tujuan pembelajaran kita yaitu melalui diskusi kelompok dengan model pembelajaran problem based learning, maka diharapkan kalian mampu yang pertama mengidentifikasi faktor pendorong mobilitas sosial dengan benar. Lalu yang kedua, mengidentifikasi faktor penghambat mobilitas sosial dengan benar. Yang ketiga, menganalisis faktor pendorong mobilitas sosial dengan baik dan benar. Dan yang terakhir, menganalisis faktor penghambat mobilitas sosial, kemudian juga menyajikan
menyajikan hasil diskusi kelompok tentang faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial melalui presentasi, tentunya dengan baik dan benar. Nah, Bu Guru ada pertanyaan. Kalian datang ke sekolah, bersekolah setiap hari, memiliki tujuan apa enggak? Memiliki. Coba Bu Guru pengen tahu Diki. Kira-kira Diki tujuannya sekolah apa? Belajar. Kalau Desi ke sekolah supaya pintar. Kira-kira apa lagi ya? Ingin menjadi sukses. Iya, betul. Tentunya kalian bersekolah untuk menjadi orang yang sukses nantinya. Iya kan? Ya. Untuk lebih jelasnya, Bu Guru akan menampilkan video inspiratif tentang orang yang sukses. Kalian perhatikan ya. Hampir semua orang sukses pernah mengalami kegagalan. Mungkin bukan cuma pernah, melainkan sahabat dari kegagalan itu. Begitulah yang dirasakan oleh Colonel Sanders, pendiri KFC, yang resepnya dulu ditolak oleh 1008 restoran. Simak video berikut ini. Colonel Sanders lahir di Henryville, Indiana, Amerika pada 9 September 1890 dengan nama asli Harlan David Sanders. Dia berasal dari keluarga sederhana. Ayahnya adalah seorang petani yang meninggal dunia ketika Sanders berusia 6 tahun. Oleh karena itu, sang ibu harus menjadi tulang punggung keluarga dengan bekerja di pabrik pengairan tomat. Tak berselang lama, demi bertahan hidup, pada usia 15 atau 16 tahun, Sanders nekat memalsukan identitasnya untuk mendaftar di Angkatan Darat Amerika, kemudian bertugas pada misi militer ke wilayah Kuba. Pasca misi militer itu, pada tahun 1907, Sanders kemudian kembali untuk mencari pekerjaan baru. Pekerjaan apapun dia ambil, asalkan mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dia sempat bekerja sebagai montir di sebuah bengkel, kemudian beralih menjadi petugas kebersihan kereta api, lalu beralih lagi menjadi petugas pemadam kebakaran. Sifat Sanders yang agak keras membuat dia sering terlibat konflik pada saat bekerja, yang selalu berakhir dengan pemecahan. Berlanjut ke tahun 1940, Sanders yang sudah tidak lagi muda berhasil menyelesaikan resep rahasia restorannya dengan menggunakan penggorengan ayam bertekanan, di mana proses memasak bisa dilakukan dengan lebih cepat. Pasca resep itu tercipta, ternyata tidak serta-merta memberikan Sanders kesuksesan, melainkan dia harus gigit jari karena menutup restorannya akibat kondisi yang tidak kondusif pada saat Perang Dunia Kedua. Cerita Sanders berlanjut di tahun 1952. Dia percaya diri untuk mewaralabahkan resep rahasianya kepada sebuah restoran bernama Harman Cafe, dan muncullah untuk pertama kali istilah Kentucky Fried Chicken. Sanders menuai kesuksesan besar. KFC diterima oleh kalangan masyarakat dan terus berkembang pesat di berbagai belahan dunia. Kesuksesan yang didapatkan Sanders adalah proses panjang dari perjalanan hidupnya yang tidak mudah. Dia tidak pernah gengsi berprofesi sebagai apapun, memiliki tekad yang kuat untuk mencapai cita-citanya, dan dia tidak pernah menyerah walaupun usianya tidak lagi muda saat merintis KFC. Perjalanan Sanders yang sangat inspiratif ini harus terhenti di usia 90 tahun ketika dia terdiagnosis memiliki penyakit leukemia akut dan meninggal pada Desember 1980. Sampai dengan hari ini, sosoknya sangat legendaris, masih selalu menjadi ikon utama dari KFC. Resepnya pun banyak dinikmati oleh jutaan orang di seluruh dunia. Demikianlah kisah dari Colonel Sanders, sang pendiri Kentucky Fried Chicken. Matur Tapiasi sudah menonton video ini. Semoga dapat memberikan inspirasi bagi kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Nah, anak-anak, jadi tayangan video yang sudah Bu Guru tampilkan, satu kata kuncinya di sini, ya. Apa kira-kira? Tadi failure.
Kegagalan. Ya. Ternyata untuk menjadi orang yang sukses, kita harus mempunyai teman. Siapa teman itu? Kegagalan. Artinya, untuk menjadi sukses, kita tidak boleh takut untuk gagal. Nah, seperti itu. Ya. Nah, baiklah anak-anak. Berikutnya, dari video yang sudah Bu Guru tayangkan, coba kalian merumuskan beberapa pertanyaan berkaitan dengan video yang sudah Bu Guru tampilkan. Silakan. Yuk, silakan. Untuk pertanyaan yang pertama, siapa yang mau mengajukan pertanyaan? Saya Bu. Ya, Dela. Sebentar, Bu Guru mau minta bantuan Ica untuk menuliskan pertanyaan dari teman-temannya. Ayo Ica. Silakan, pertanyaan yang pertama dari Dela. Ya. Kenapa orang sukses pada tayangan video dan bagaimana cerita orang tersebut sebelum sukses? Selanjutnya, pertanyaan yang kedua. Siapa yang bisa? Oh iya, ayo Hafiz. Apakah orang tersebut dalam berusaha selalu berhasil atau pernah juga mengalami kegagalan? Apakah Hafiz bertanya apakah orang tersebut selalu sukses dan apakah juga pernah mengalami kegagalan? Gitu ya Hafiz ya pertanyaannya. Ya sudah, terima kasih Ica sudah membantu menulis di papan. Yang pertama, siapa orang sukses pada video dan bagaimana ceritanya sebelum dia menjadi sukses. Lalu yang keempat, inspirasi apa yang bisa diperoleh dari kisah tersebut. Nah, dari pertanyaan yang sudah dirumuskan oleh teman kalian, sekarang Bu Guru juga minta jawabannya dari kalian. Siapa yang bisa menjawab pertanyaan yang pertama? Desi, ya. Keras ya. Kisah orang sukses yang saya baca adalah Kolonel Harlan Sanders yang sang pendiri taksi Kentucky Fried Chicken yang lahir di Indiana, Amerika pada 9 September 1890. Cerita orang tersebut sebelum sukses yaitu Kolonel sempat berprofesi sebagai kuli dengan hanya mendapat upah tidak lebih dari 16 sen. Selain itu, ia juga pernah bekerja sebagai tukang parkir. Di tahun 1906, ia kemudian masuk tentara angkatan darat dan dikirim ke Kuba hingga dirinya pensiun. Ya. Terima kasih Desi. Tepuk tangan dulu untuk Desi. Berikutnya, pertanyaan yang keempat, inspirasi apa yang bisa diperoleh dari kisah tersebut? Diki. Oh, Alia ya. Inspirasi yang diperoleh dari kisah tersebut adalah tak ada kata terlambat untuk melalui usaha walaupun di usia sangat tua. Tidak ada berputus asa dalam berusaha jika mengalami kegagalan. Fokus pada satu tujuan. Ya. Ada beberapa faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial. Yang pertama, faktor pendorongnya. Faktor pendorong mobilitas sosial, yang pertama ada faktor struktural, lalu faktor individu, faktor sosial, faktor ekonomi, faktor politik, dan faktor kemudahan dalam akses pendidikan. Dan faktor penghambat mobilitas sosial itu adalah faktor kemiskinan dan faktor diskriminasi. Nah, selanjutnya Bu Guru akan membagikan LKPD kepada kalian. Kalian membentuk kelompok, lalu kalian mengerjakan latihan yang ada pada LKPD tersebut.
Ya, sebelumnya Bu Guru akan menyampaikan dulu. Nah, dalam kegiatan diskusi itu, Bu Guru akan menilai keterampilan berbicara kalian. Jadi, ketika mempresentasikan hasil diskusi kalian dan juga keterampilan bertanya. Jadi, ketika kelompok yang lain menyampaikan pernyataannya, maka kalian mungkin ada pertanyaan, silahkan dijawab. Cara pengerjaan LKPD-nya, perhatikan. Kamu cermati materi yang ada dalam buku paket. Setelah itu, kamu baca. Di situ ada 3 kasus. Ya, kasus 1, kasus 2, dan kasus ketiga. Nah, dari masing-masing itu kamu menganalisis kira-kira faktor pendorong dan penghambat apa dari kasus yang ada di LKPD. Paham di sini? Paham. Baiklah, silakan mulai bekerja. Bu Guru beri waktu 20 menit. Nomor 1 mengerjakan kasus yang pertama. Ya, jadi dari kasus 1 kamu baca dulu, lalu kamu cari dari cerita ini faktor pendorongnya apa dan kira-kira kalau ada faktor penghambatnya ditulis juga. Ya, kelompok ini mengerjakan kasus yang kedua. Ya, kira-kira semua kelompok sudah siap? Siap. Baiklah. Kalau begitu kita mulai dari kelompoknya Dela, ya. Semua perhatikan baik-baik ya, Nak. Perkenalkan, nama saya Dela Putri Octavia dari kelompok 1 yang akan mempresentasikan tentang kasus 1. Saya tinggal di Desa Lenjang, Kecamatan Lubai Hulu, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan. Kegiatan ekonomi masyarakat di desa tempat saya tinggal adalah sebagai besar pekerja sebagai petani, seperti contoh petani karet, petani sawit, dan sayuran. Sisanya sebagai PNS, buruh pabrik, pedagang, perdukangan, dan sebagainya. Di mana saat menjadi petani, penghasilan masyarakat sangat bergantung pada kondisi alam. Saat musim hujan karet tidak bisa saat musim kemarau kita akan sedikit yang keluar, ditambah lagi dengan harga karet yang tidak untuk memperparah kondisi ekonomi masyarakat. Sekarang dengan adanya pabrik terlihat kondisi ekonomi masyarakat membaik. Keberadaan pabrik tersebut mampu meningkatkan kondisi ekonomi sebagian besar masyarakat di desa saya. Pabrik tersebut banyak menyerap tenaga kerja baik sebagai karyawan pabrik maupun sebagai buruh harian. Faktor pendorong yaitu individu ada saja kemauan untuk bekerja sesuai keterampilan yang dimiliki sebagai karyawan atau sebagian buruh. Dan yang kedua, sosial, alasannya banyak yang bekerja sebagai petani sawit dan sayuran. Sekian dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita beri aplaus dulu ya untuk kelompok 1. Dari hasil diskusi kelompok 1, kira-kira ada kelompok yang mau menyangkal atau menambahkan jawaban dari kelompok 1. Yuk, kelompok mana? Ya, yuk silakan Diki. Saya akan menambahkan jawaban kasus pertama dari kelompok 1 adalah yaitu ekonomi. Alasannya dengan didirikannya pabrik pengolahan kelapa sawit tidak lagi tergantung pada alam. Bagaimana? Iya,
Baik, terima kasih. Kita beri aplaus untuk Diki dulu yang sudah menambah jawaban dari Baiklah. Tadi kalian sudah mempresentasikan semua hasil diskusi kalian dengan kelompok masing-masing. Kira-kira bagaimana pembelajaran kita pada hari ini? Menyenangkan? Iya, menyenangkan dan seru ya. Jadi kalian semua aktif untuk membaca dan menyelesaikan semua permasalahan yang ada di LKP. Untuk mengevaluasi kalian, Bu Guru akan membagikan post-test. Ya, post-test itu untuk kalian kerjakan per individu. Ya, siap ya? Iya, Bu Guru bagikan dulu. Ada 3 pertanyaan, silakan kamu isi. Bagaimana anak? Sudah selesai mengerjakan evaluasinya? Kalau sudah, silakan dikumpulkan dulu. Dari pembelajaran kita pada siang hari ini, dari yang sudah dipelajari, yaitu tentang faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial, adakah yang bisa memberikan kesimpulan? Ya, Anissa, silakan. Kesimpulannya dari faktor pendorong mobilitas sosial yaitu faktor struktural, faktor individu, faktor sosial, faktor ekonomi, faktor politik, dan faktor kemudahan dalam akses pendidikan. Ya, Anissa menyampaikan bahwa faktor pendorong mobilitas sosial ada beberapa. Lalu bagaimana? Untuk yang lain, faktor penghambatnya? Ya, Maulidia, silakan. Faktor penghambat mobilitas sosial yaitu faktor kemiskinan dan faktor diskriminasi. Faktor penghambatnya, faktor kemiskinan dan diskriminasi. Baiklah, kita beri tepuk tangan untuk Anissa dan Maulidia yang sudah memberikan kesimpulan pada pembelajaran kita pada siang hari ini. Baiklah anak-anak, dari semua kegiatan yang sudah kita lakukan sampai siang hari ini, ada pesan moral yang bisa kalian ikuti, yaitu yang pertama bahwa kita harus fokus pada satu tujuan. Jadi tujuan kalian apa, fokuskan. Supaya apa? Supaya kalian bisa sukses. Nah, untuk bisa sukses, apalagi kita harus mau berteman dengan kegagalan. Itulah yang bisa Bu Guru sampaikan untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ayo silakan Dimas, dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Bu Guru ucapkan terima kasih atas perhatian kalian sudah mengikuti pembelajaran Bu Guru dari awal sampai dengan akhir. Bu Guru akhiri